الحمد لله الذي أمرنا أن نعمل الخيرات ونهانا عن السيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو القدرة والإرادات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الصبر والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم المحاسبات. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Hadirin muslimin al-kiram, pertama dan utama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya, taufik serta hidayahnya, serta nikmat sehat yang masih kita rasakan hingga detik ini, sehingga pada hari ini kita berada di penghujung bulan Syawal, tepatnya tanggal 26, di mana di bulan Syawal lah sebagai langkah awal selepas bulan suci Ramadan untuk kita membuktikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berhasil atau tidaknya ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan yang telah kita lakukan. Karena tidak sedikit umat Islam ketika bulan Ramadan meninggalkannya, tidak banyak yang membekas dalam perilaku sehari-hari maupun ibadah-ibadah, baik yang bersifat hablum minallah maupun hablum minannas. Oleh karena itu sepatutnya lah kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua di bulan Syawal ini dijadikan awal momentum untuk dapat mengaplikasikan ibadah maupun perilaku kita pada bulan Ramadan dengan diberikan kekuatan dan selalu istiqomah menjalankan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada manusia pilihan, insan budiman, suri tauladan, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para aulia Allah, serta para umatnya yang selalu istiqomah mengikuti ajarannya. Semoga fi yaumil mahsyar kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah pada hari ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah pada umumnya untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mengarungi kehidupan seringkali kita mendapatkan tantangan dan ujian. Yakinkan oleh kita semua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk menguji sejauh mana iman kita dalam menghadapinya. Ada kala kita segera berputus asa, ada kalanya kita terus maju sambil memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap kali orang yang akan dinaikkan derajat dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka yang lulus menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala tanpa merasakan kesusahan maupun terbebani dengan semua ujian tersebut. Kita sadar bahwa kita hamba yang lemah, yang kekuatannya bergantung kepada kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, zikir yang biasa kita lakukan, misalnya membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang arti dan maksudnya adalah tiada daya dan upaya melaksanakan ibadah dan meninggalkan kemaksiatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Itu membuktikan betapa pentingnya kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta, dalam kondisi apapun maupun di mana kita berada. Dan yang penting adalah dalam mengarungi kehidupan kita jangan sampai lepas dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayatnya, beliau pernah berpesan, taraktum fikum amraini lam tadillu ma tamassakum bihima, kitabullah wa sunnatu rasulih.
Aku tinggalkan untukmu dua pusaka. Apabila berpegang teguh pada keduanya, niscaya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadikan Al-Quran dan Hadis pedoman hidup dalam kehidupan kita. Dengan cara mengamalkannya, kita bisa mengamalkan Al-Quran melalui dua cara. Yang pertama, kita selalu tadar secara istiqomah, seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an." Sinarilah rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an. Pada hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah olehmu Al-Qur'an, sesungguhnya akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi si pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, kita menghayati isi kandungan, terutama ayat-ayat pilihan yang mengandung unsur-unsur pendidikan akhlak bagi kita, agar kehidupan kita betul-betul selalu terjaga dan mempunyai akhlakul karimah. Kita hidup di alam dunia syarat dengan ujian. Sedikit saja kita lengah dari tuntunan Al-Quran, niscaya kita akan terperangkap dengan bisikan setan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 5 dan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdaya kamu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdaya kamu tentang Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan yang kita jalani hingga detik ini, setiap zaman, bulan maupun tahun pasti mengalami perubahan, baik dari segi kehidupan sehari-hari dalam rumah kita pribadi masing-masing maupun kehidupan kita bermasyarakat. Perbedaan yang sangat mencolok yaitu di dalam rumah keluarga muslim sudah jarang terdengar anak-anak melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran setiap ba'da sholat maghrib. Yang ada hanyalah suara televisi, baik itu acara favoritnya seperti kartun dan sinetron, maupun berbagai jenis macam game, baik itu berjenis online maupun offline. Berbeda dengan pada zaman 90-an, setiap rumah keluarga muslim, anak-anak masih bisa menyempatkan waktu untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran sampai menjelang azan Isya berkumandang. Oleh karena itu, marilah kita melestarikan kembali minimal dari rumah kita masing-masing dalam istiqomahkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, baik anak-anak kita maupun kita semua, karena Al-Quran merupakan salah satu kendaraan kita menuju surga. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ala arba'atin nafarin, talil Quran, wa hafidil lisan, wa mutmil ji'an, wa sha'imina fi syahri Ramadan." Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, mampu menjaga lisan atau ucapannya. Yang ketiga, memberikan makan kepada orang-orang yang lapar ataupun fakir miskin. Dan yang keempat, orang-orang yang berpuasa dengan baik di bulan suci Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyata betul hikmah dan fadilah bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, sampai-sampai surga merindukannya. Apalagi kita bisa berusaha istiqomah dalam membacanya, baik pada maghrib yang sudah berada di rumah maupun pada subuh bagi yang tidak sempat membaca di pada sholat maghrib, dikarenakan masih berada di perjalanan pulang dari aktivitas masing-masing. Yang kedua, begitu juga dengan menjaga lisan, seperti ungkapan para ulama-ulama kita yang sering kita dengar dalam ceramahnya, "Salamatul insan fi hifdzil lisan." Selamatnya manusia ada di dalam penjagaan lisannya. Mengapa orang yang mendapatkan jaga lisannya dari ucapan-ucapan yang kasar dan kotor dapat dirindukan oleh surga? Karena berawal dari ucapan-ucapan yang tidak terjaga bisa menimbulkan permusuhan.
Selanjutnya, orang yang mampu dalam segi finansial diharapkan dapat menyayangi fakir miskin dalam bentuk yang nyata, yaitu menyisihkan rezekinya untuk memberikan makan dan meringankan beban hidupnya, terutama fakir miskin yang masih dekat dengan hubungan keluarga dengan kita maupun yang di sekeliling kita seperti tetangga kita masing-masing. Yang terakhir ialah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang dihasilkan dari sebabnya puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus semata, melainkan dengan berpuasa dapat mampu menjaga dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembalikan dan kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya, karena tanpa bimbingan taufik serta hidayahnya kita hamba yang lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang penyayang, yang kasih sayangnya tak terbilang kepada kita, dan maha pengasih yang tak pernah pilih kasih terhadap hambanya, selalu mengampuni segala kehilafan dan kekeliruan kita, sehingga kita tetap berada pada jalur yang diridhoinya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memegang hati kita untuk terus-terus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dalam kondisi apapun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli fastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillah khaliqil anam wa hakimil hukam wa ja'ilin nur wa dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi syara'il Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wa antahu amanakum wa hadar wa alamu anakum bi amri bada fi bi nafsi wa tanna bi malaikati musabbihati bi qudsi fa qala azza wa jalla innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin wa ala arbatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aiz islam wal muslimin wa ansur asakirahu ila yaumiddin wa wasilat badikal mukillin min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Rabbana ighfir lana wa lilladzina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkari wal baghi wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin.